Oke, perkenalkan nama saya Yuliana Alfi, program studi keperawatan 2020F. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang penting dalam kehidupan dan menyatu dengan kehidupan kita. Setiap saat, manusia selalu berkomunikasi dan menggunakannya dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kata-kata yang diucapkan seseorang adalah komunikasi. Diamnya seseorang adalah komunikasi. Komunikasi dalam aktivitas keperawatan adalah hal yang paling mendasar dan menjadi alat kerja untuk bagi setiap perawat untuk memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan, karena perawat secara terus-menerus selama 24 jam bersama klien. Pengetahuan komunikasi sangat penting terkait dengan tugas seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dan dalam melakukan hubungan profesional dengan tim kesehatan lainnya. Sebagai calon perawat ahli, keterampilan dasar yang penting harus dilakukan adalah komunikasi. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerima berita, seperti telepon, telegram, radio, dan sebagainya. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kitty 1997, komunikasi merupakan tukar-menukar antara pikiran, ide, atau informasi. Yang kedua, menurut Jurgen 1972, komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar atau tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain, tidak hanya komunikasi yang diucapkan dan ditulis, tetapi juga termasuk gerakan tubuh. Yang ketiga, menurut Muhbin dan Dahlan, komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar perasaan, keinginan, dan kebutuhan dan pendapat. Yang keempat, menurut Burgen, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, makna, dan pemahaman dari pengiriman pesan kepada penerima pesan. Yang kelima, menurut Taylor, komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Yang kedua, tujuan. Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan komunikasi adalah menyampaikan ide atau informasi berita, memengaruhi orang lain, mengubah perilaku orang lain, atau memahami ide orang lain. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, komunikan. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, konteks. Yang dimaksud dengan komunikator yaitu orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau ide atau informasi kepada orang atau pihak sebagai lawan bicara informasi atau pesan. Dan yang kedua, pesan adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, disadari atau tidak disadari, secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga,
Yang dimaksud dengan komunikan adalah orang atau sekelompok yang menerima pesan yang disampaikan komunikator. Yang dimaksud dengan umpan balik yaitu informasi yang dikirim balik ke sumbernya. Umpan balik bisa berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Dan yang dimaksud dengan konteks adalah lingkungan ketika komunikasi terjadi atas 3, yaitu fisik, sosial, dan temporal yang mempunyai pengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Yang keempat, bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diungkapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Yang dimaksud dengan komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun tidak langsung melalui telepon. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan, baik secara manual maupun elektronik. Dilakukan untuk memberikan informasi dalam jumlah yang besar sebagai bukti tertulis ataupun dokumentasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral maupun tulisan. Macam-macam komunikasi nonverbal adalah kontak mata, ekspresi wajah, postur atau sikap tubuh, gaya jalan, gerakan tubuh waktu bicara, penampilan secara umum, suara, dan sikap diam. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, pengetahuan, perkembangan, pertumbuhan. Yang keenam, hambatan-hambatan dalam komunikasi. Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami dalam konteks komunikasi. Dikenal pula gangguan. Gangguan ini masih termasuk ke dalam hambatan komunikasi. Salah satunya akan sangat tergantung kepada seberapa besar hambatan komunikasi yang terjadi. Yang pertama, hambatan psikologi. Hambatan psikologi yakni hambatan-hambatan yang merupakan unsur dari kegiatan psikis manusia yang termasuk dalam hambatan komunikasi psikologis. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Perbedaan budaya sekaligus juga menimbulkan perbedaan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Komunikator perlu membekali dirinya dengan beragam pengetahuan mengenai norma sosial yang berlaku di masyarakat luas. Yang ketiga, hambatan interaksi verbal. Kecenderungan kuat untuk melihat titik ekstrim dan mengelompokkan manusia, objek, dan kegiatan dan kejadian dalam bentuk lawan kata yang ekstrim. Hambatan komunikasi antara manusia berupa perbedaan persepsi dan bahasa. Persepsi merupakan interpretasi pribadi atas sesuatu hal.
Yang kelima, hambatan komunikasi massa pada pemasaran. Yang pertama, hambatan pada sumber. Yang kedua, hambatan komunikasi pada sumber umumnya berupa perumusan tujuan yang kurang jelas. Yang kelima, hambatan dalam sistem encoding. Kesimpulan dari komunikasi itu yaitu komunikasi adalah proses kegiatan antara dua atau lebih untuk berbagi informasi, ide, dan perasaan. Sesuatu itu dinamakan komunikasi karena karakteristiknya yang unik merupakan suatu proses dinamis, terikat konteks simbolis, dan transaksional. Komunikasi melibatkan serangkaian kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Saran: sebagai komunikator, jika berkomunikasi hendaknya dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada dengan komunikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih.